Hai, gua di sini dan ini adalah rekap alur cerita drama Korea bercerita tentang mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pengawal anak simpanan calon presiden Korea. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Cerita dimulai dengan anak kecil melihat ibunya tewas dalam sebuah insiden. Tidak lama setelah itu, Ana dikirim ke luar negeri, seolah dia diasingkan dari peradaban dunia. Waktu berlalu dan Ana pun telah tumbuh dewasa. Dia melarikan diri dari sekolah asrama yang selama ini dia tinggali. Di dalam pelariannya, Ana bertemu dengan Kim Jae-ha. Ana pun meminta Jae-ha untuk menolongnya, karena dia tahu Jae-ha adalah orang Korea. Akan tetapi Jae-ha yang juga sedang dalam pelarian tidak bisa membantu Ana. Akibatnya Ana kembali ditangkap dan dibawa lagi ke sekolah asrama. Namun anehnya orang yang membawa Ana adalah sejumlah polisi yang memiliki wewenang di sana. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Jae-ha telah kembali ke Korea dan bekerja di sebuah perusahaan iklan sebagai pekerja lapangan. Suatu malam, Jae-ha mendapat telepon dari bosnya untuk memperbaiki banner di sebuah gedung. Namun ternyata gedung itu adalah milik kandidat presiden bernama Jang Se-jeon. Saat itu Se-jeon tampaknya sedang dijebak oleh lawan politiknya, yang mana mereka sengaja mengirim perempuan untuk menggoda Se-jeon. Bahkan setelah itu sekelompok orang muncul untuk menculik Se-jeon. Jae-ha yang melihat kejadian itu maju untuk melawan. Alasannya karena ingin menolong seorang wanita tua petugas kebersihan yang kebetulan terjebak di sana. Dengan tangan kosong, Jae-ha berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun sialnya karena Jae-ha dianggap telah melihat Se-jeon bersama wanita, dia pun diburu. Sebab pihak Se-jeon takut berita negatif akan menyebar. Di sisi lain, Jae-ha tahu dirinya akan diburu. Dan dia juga berhasil melumpuhkan pasukan keamanan dari perusahaan JSS. Sementara itu, Se-jeon adalah suami dari Choi Yo-jin. Dan Yo-jin adalah anak keluarga kaya dan berpengaruh di Korea. Meski hubungannya dengan sang suami tidak baik, tetapi dia mendukung Se-jeon menjadi presiden. Dan selama ini mereka juga pura-pura mesra agar dianggap pasangan paling berbahagia. Di tempat lain, salah satu anak buah Se-jeon menyadari kalau Jae-ha bukanlah orang sembarangan. Dia adalah prajurit khusus yang dulu pernah dia latih. Bisa dibilang Jae-ha adalah prajurit yang berbahaya. Sementara itu, Yo-jin memiliki kesepakatan dengan Se-jeon. Bahkan orang yang mengungsikan Ana adalah Yo-jin. Di Spanyol, secara tidak sengaja Ana yang berusaha untuk melarikan diri berpapasan dengan mobil salah satu desainer terkenal di dunia. Dia mengunggah foto Ana di akun media sosialnya. Karena wajah Ana tersebar ke seluruh dunia, Yo-jin memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ana pulang ke Korea agar dia bisa mengawasi Ana lebih dekat. Sejak dulu Ana memang diawasi oleh Yo-jin sebagai jaminan agar suaminya Se-jeon mau menuruti keinginannya. Salah satunya adalah Yo-jin ingin Se-jeon menjadi presiden Korea. Ana adalah anak Se-jeon dan juga Hye-ran, dan Ana lahir ketika Se-jeon telah menikah dengan Yo-jin. Kini Ana telah kembali ke Korea dan dia berada di rumah Yo-jin. Di tempat lain, keberadaan Jae-ha akhirnya diketahui dan kediamannya juga diserang oleh orang suruhan. Namun Jae-ha tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Dia bahkan balik menyerang orang tersebut. Bahkan setelah itu Jae-ha juga berhasil menerobos masuk ke rumah Yo-jin dan ingin memperingatkan Yo-jin agar tidak mengganggu dirinya. Yo-jin sendiri tampak tenang menghadapi Jae-ha. Dia bahkan juga memprovokasi Jae-ha dan juga bersiap untuk menyingkirkannya. Namun dengan kelihayannya Jae-ha berhasil lolos. Dia juga bisa memojokkan Yo-jin dan menodongkan pistol ke kepalanya. Namun sesaat kemudian Ana muncul dan meminta Jae-ha langsung menembak Yo-jin. Jae-ha sendiri kaget melihat Ana dan kemudian ingat kalau Ana adalah gadis yang ditemuinya dulu di Spanyol. Tidak lama kemudian Jae-ha dikepung oleh para pengawal Yo-jin. Tapi Jae-ha meminta mereka menyediakan mobil untuk keluar dari sana. Tidak hanya itu, Jae-ha juga telah merekam suara Yo-jin yang mengancamnya. Dan kalau terjadi apa-apa kepada dirinya, maka rekaman itu akan dikirim ke rumah kepresidenan. Yo-jin yang tidak bisa apa-apa pasrah untuk mengikuti permintaan dari Jae-ha.
Akan tetapi celakanya dalam perjalanan ada pengendara motor yang mengejar mereka. Ternyata mereka meretas sistem mobil yang dikendarai Yojin dan juga JH. Akibatnya mobil itu tidak bisa direm ataupun pintunya tidak bisa dibuka. Di saat yang sama anak buah Yojin juga mengejar mereka. Namun belum menyadari ada keanehan pada mobil Yojin. Setelah itu JH pun mengambil alih kemudi dan berusaha menghindari pengendara motor sebab dia sadar mereka mengendalikan mobil dari jarak dekat sehingga mereka harus menjauh. Aksi kejar-kejaran di jalan pun terjadi. Bahkan mobil yang dikendarai JH terguling dan terbakar. Untungnya JH berhasil mengeluarkan Yojin dari kebakaran. Akibat kejadian itu JH mengalami luka parah di tubuhnya. Yojin meminta anak buahnya untuk membawa JH ke rumah sakit dan mengatakan kepada mereka tidak boleh membiarkan JH mati. Selain itu, kecelakaan itu pun diliput oleh media dan publik berspekulasi bahwa Yojin telah diteror oleh lawan politik suaminya. Adapun orang yang disebut sebagai pelaku adalah kandidat presiden lainnya, yaitu bernama Park Kwon-soo. Setelah sadar, kepala tim JSS membujuk JH masuk ke timnya. Akan tetapi JH menolak karena dia tidak mau lagi tunduk kepada siapapun. Alasan lain mengapa JH menolak tawaran itu adalah karena dia tidak ingin lagi percaya kepada siapapun. Sebab dia telah dikhianati oleh negaranya sendiri ketika dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan di medan perang. Namun beberapa saat kemudian JH terkejut ketika dia melihat Park Kwon-soo ada di rumah sakit. Saat itu Park Kwon-soo datang ke sana untuk menjenguk Yojin yang sedang dirawat. Park Kwon-soo adalah kandidat presiden Korea. Hal itu membuat JH kaget karena Park Kwon-soo yang dia ingat adalah sosok yang dia temui di Irak. Saat itu Park Kwon-soo telah membunuh kekasih JH yang bernama Rania. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, JH pun mencari keberadaan Park Kwon-soo untuk balas dendam. Namun aksinya itu gagal dan JH hampir saja ditangkap oleh pengawal Park Kwon-soo. Untungnya Yojin berhasil membantu pelarian JH. Lalu Yojin kembali membujuk JH untuk menjadi salah satu pegawai JSS, perusahaan keamanan milik Yojin. Setelah berpikir ulang, JH memutuskan untuk bergabung dengan JSS. Adapun kehadiran JH di sana mendapat sambutan tidak baik dari rekan-rekannya. Hal itu karena mereka masih sakit hati, sebab beberapa waktu lalu mereka kalah dari JH yang bertarung seorang diri. Selain itu, JH ditugaskan untuk menjaga Anna, yang sudah dipindahkan ke rumah persembunyian. Sementara itu di rumah persembunyian Anna tidak pernah keluar di siang hari. Dia hanya akan keluar pada malam hari dan itu pun hanya untuk makan. Anna sendiri masih berharap ayahnya Sejong akan datang menemuinya. Selama ini dia percaya ayahnya itu tidak datang karena diancam oleh Yojin. Pada suatu ketika, bibi dari Choi Yojin bernama Choi Sonja meninggal dunia. Saat itu Yojin berencana datang bersama suaminya ke acara pemakaman. Yojin sendiri datang bersama anggota JSS termasuk JH. Namun tidak hanya sebagai acara pemakaman, tetapi keluarga Yojin yang lain mulai memperebutkan warisan dari Choi Sonja. Kemudian mereka berkumpul di suatu ruangan yang kedap suara. Tidak hanya itu, sinyal ponsel pun tidak ada. Karena hal itu seluruh anggota keamanan JSS tidak bisa melindungi Yojin. Ternyata para keluarga meminta Yojin untuk membagi warisan Sonja yang didonasikan pada perusahaan milik Yojin. Untungnya saat Yojin terpojok, JH menyadarinya. Dengan nekat JH menerobos keamanan di tempat pertemuan itu. Bahkan JH membuat kepanikan dengan menyalakan alarm kebakaran. Setelah itu JH langsung membawa Yojin keluar dari ruangan itu. Saat itulah Yojin sadar kalau JH bukanlah tipe orang yang bisa dia kontrol. Merasa kagum dengan keahlian JH, Yojin pun memanggilnya ke Cloud9, yaitu sebuah ruangan database rahasia milik Yojin. Di sanalah Yojin menyimpan semua informasi tentang apa saja. Tampaknya Yojin mulai percaya kepada JH. Itulah mengapa dia mulai memperlihatkan ruangan itu. Selain itu, tujuan Yojin memanggil JH adalah karena dia ingin tahu apa yang terjadi kepada JH di masa lalu, sehingga membuat JH hidup dalam pelarian. Ketika di sana, JH pun menceritakan tentang kekasihnya yang bernama Rania dari suku Kumar.
Saat itu Rania dibunuh oleh Pak Konso. Namun saat itu pula JH dituduh sebagai pelaku pembunuhan warga sipil di Irak. Bahkan dia dikejar oleh Blackstone, organisasi yang dulu mempekerjakannya sebagai tentara bayaran. Namun tidak lama setelah itu JH mendapat kabar kalau Anna telah meninggalkan rumah persembunyian. Karena hal itu seluruh anggota keamanan JSS diminta untuk menemukan Anna. Sedangkan Anna sendiri pergi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ibunya. Dan dia mencari orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan ibunya. Selama ini Anna percaya Eugene lah yang telah membunuh ibunya. Namun dia butuh bukti yang lebih kuat untuk menjatuhkan Eugene. Anna yang menggunakan kartu kredit pengawalnya akhirnya dapat dilacak oleh anggota JSS. Ternyata dia muncul di sebuah gereja, tempat di mana Eugene dan Sejong menghadiri acara. Saat itu Anna muncul di antara para biarawati yang sedang melakukan paduan suara. Sejong dan Eugene yang melihat hal itu pun merasa sangat cemas. Namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di depan umum. Yang Eugene takutkan adalah Anna akan membuat keributan dan mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika selesai ikut paduan suara, Anna kembali berhasil untuk melarikan diri. Ternyata kini Anna berada di sebuah taman hiburan dan anggota JSS pun berhasil menemukannya. JH datang membawakan es krim untuk membujuk Anna. Namun tidak lama setelah memakan es krim itu, Anna pun malah jatuh pingsan. Ternyata Anna alergi pada stroberi yang ada pada es krim itu. Pada saat itu Anna sendiri sengaja memakan es krim itu karena yang dia tahu es krim itu adalah dari ayahnya. Anna menganggap ayahnya ingin dirinya meninggal. Setelah itu Anna pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena hal itu JH merasa bersalah. Waktu itu JH hanya ingin membuat kesan kalau Sejong masih peduli kepada Anna. Selama di rumah sakit lagi-lagi Anna bermimpi tentang kematian ibunya. Yang mengejutkan dalam mimpi tersebut ada orang lain yang muncul di kamar ibunya. JH sendiri mendapat cerita lain tentang keluarga Anna. Bahwa ibu kandung Anna merupakan seorang artis yang bernama Herin yang menikah dengan sutradara Amerika. Pada keesokan harinya, Eugene mengunjungi Anna di rumah sakit. Dalam pertemuan tersebut, Eugene mengatakan bahwa Herin hanya memanfaatkan Anna untuk mengancam Sejong. Sedangkan Anna masih berharap ayahnya akan datang untuk menjenguknya. JH yang merasa kasihan berusaha menemui Sejong dan membujuknya untuk menemui Anna. Kemudian scene berganti. Selang beberapa waktu, keberadaan Anna di Korea akhirnya membuat geger. Hal itu karena sebelumnya foto Anna beredar di sosial media. Setelah seorang desainer mengunggahnya, Anna sendiri dijuluki bidadari Barcelona karena proporsi tubuh dan wajah cantiknya. Hal itu semakin membuat Eugene sakit kepala. Hingga akhirnya keberadaan Anna diketahui oleh publik. Tempat tinggalnya juga telah terbongkar. Bahkan sejumlah wartawan juga menunggu kemunculan Anna. Karena hal itu Eugene berencana untuk membunuhnya. Sebab Eugene takut kalau Anna membocorkan identitasnya. Tapi JH berusaha untuk melindungi Anna dengan segala kemampuannya. Semenjak kemunculannya ke publik, Anna pun mulai berubah. Bahkan kini dia mulai sarapan dan makan bersama pengawalnya. Sementara JH marah besar kepada Eugene. Karena Eugene berencana untuk menyingkirkan Anna. JH mencoba mengingatkan Eugene tentang alasan dia bergabung hanya untuk membunuh Pak Konso. Namun tanpa JH sadari, Eugene diam-diam telah menumbuhkan perasaan sayangnya kepada pria tersebut. Pada suatu hari, Anna menjalani perawatan di klinik perusahaan keamanan JSS. Di sana, Anna bertemu dengan Choi Sung-won, yang merupakan adik tiri dari Eugene. Sung-won sendiri sengaja menemui Anna, sebab dia ingin memprovokasi Eugene. Kemudian ketika di lobi, Eugene tampak cemas, melihat keduanya muncul bersama. Sementara Anna sangat menikmati hal tersebut. Dia senang melihat Eugene merasa menderita. Di sisi lain, JH tampak cemas terhadap Anna. Dia takut jika Sung-won hanya mendekati Anna untuk dimanfaatkan sebagai senjata melawan Eugene. Tidak lama kemudian Sung-won membawa Anna ke rumah persembunyian miliknya. Tentu saja hal itu membuat Eugene sangat marah dan juga cemas. Dia pun memerintahkan seluruh anggota JSS untuk mencari keberadaan Anna.
Keberadaan Anna sendiri akhirnya diketahui. Kini Anna bersama dua pengawalnya dan juga Jae-ha berada di tempat Sungwon. Anna bahkan tampak tersenyum bahagia dan dia meminta kepada Jae-ha untuk tidak khawatir karena Anna yakin Sungwon akan memihak dirinya karena Sungwon akan membantu Anna untuk melawan Yojin. Selain itu, Anna dan Jae-ha tampak saling menumbuhkan perasaan satu sama lain. Bahkan keduanya tampak salah tingkah jika saling berhadapan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Anna bahkan selalu bertanya kepada Jae-ha tentang boleh atau tidaknya dia melakukan sesuatu. Di sisi lain, Sungwon sempat mengatakan kepada Jae-ha bahwa dia akan menggunakan Anna demi mencegah Yojin menyerang dirinya. Namun, kepala tim JSS mencoba memperingatkan Jae-ha kalau Anna bukanlah perisai, tetapi sebuah pedang. Kepala tim JSS yakin kalau Sungwon akan menggunakan Anna sebagai senjata untuk menyerang Yojin. Beberapa waktu kemudian Yojin sangat terkejut karena Anna muncul di televisi. Ternyata orang yang memerintahkan Anna untuk datang adalah Sungwon. Sebelumnya Sungwon juga mencoba untuk mempengaruhi Anna dengan memberikan berkas penyelidikan kepolisian tentang kematian ibunya. Sementara itu, Jae-ha yang juga ada di sana tidak menyangka kalau Anna akan datang bersama Sungwon. Jae-ha takut Anna akan dimanfaatkan oleh Sungwon dan Sungwon tidak benar-benar peduli kepada Anna. Namun Anna yang tidak tahu apa-apa menganggap kalau Sungwon baik kepadanya. Karena hal itu, Jae-ha mengungkapkan sedikit kekecewaannya kepada Anna. Setelah dari sana, Anna langsung melakukan pemotretan atas permintaan dari Sungwon. Namun Jae-ha melihat sekelompok orang yang sedang membuang gas beracun ke ruangan tempat Anna berada. Mereka ternyata orang suruhan sekretaris Yojin yang bernama Kim Dong-mi. Dong-mi merasa cemburu kepada Jae-ha dan dia juga membenci Anna yang selalu membawa masalah buat Yojin. Namun berkat kesigapan Jae-ha, Anna dapat diselamatkan. Sementara itu, Yojin merasa kesal karena suaminya dijebak oleh lawan politiknya Park Kwon-so. Sejong sendiri saat ini masih berada di kejaksaan karena diinterogasi terkait sejumlah tuntutan. Yojin pun memerintahkan semua pasukan keamanan JSS termasuk Jae-ha untuk menangkap Park Kwon-so. Namun Jae-ha yang marah mengajukan satu syarat. Jika dia berhasil membawa kepala Park Kwon-so, maka Yojin harus memberikan kepala Dong-mi kepadanya. Singkat cerita, Jae-ha bersiap pergi ke tempat persembunyian Park Kwon-so. Misi ini dapat dikatakan sangat berbahaya, mengingat Park Kwon-so juga sudah melakukan sejumlah persiapan dengan keamanan yang ketat. Jae-ha juga berpamitan kepada Anna yang tentu saja melarangnya, tapi Jae-ha menolak dan tetap mengikuti perintah Yojin. Pada akhirnya Jae-ha pun bertolak ke lokasi penyerangan untuk mengepung Park Kwon-so bersama dengan anggota JSS yang lainnya. Namun tanpa sepengetahuan Jae-ha, Kim Dong-mi ternyata memerintahkan salah seorang anggota JSS untuk membunuh Jae-ha di sana, apapun yang terjadi. Di markas Park Kwon-so terjadi pertempuran antara kedua pihak. Jae-ha sendiri bisa berhadapan dengan Park Kwon-so setelah terjadi baku tembak. Saat itu nyawa Park Kwon-so sudah di ujung tanduk. Akan tetapi Park Kwon-so langsung membuat kesepakatan dengan Jae-ha untuk segera melepaskannya. Dia juga menawarkan sejumlah uang agar Jae-ha mau berpihak kepadanya. Hingga akhirnya Jae-ha pun menghubungi Yojin dan Yojin pun membuat kesepakatan. Yojin meminta Park Kwon-so untuk membebaskan suaminya yang berada di kantor kejaksaan. Karena merasa terpojok, Park Kwon-so pun akhirnya melepaskan lawan politiknya. Dengan demikian Sejong pun dapat bebas. Sementara itu, anggota JSS yang diminta untuk membunuh Jae-ha memilih untuk tidak melakukan perintah itu karena dia merasa tersentuh setelah sikap Jae-ha yang telah menolongnya. Sedangkan Yojin tahu Kim Dong-mi berusaha mencelakai Jae-ha dan memperingati Dong-mi tidak macam-macam kepada Jae-ha. Kalau hal itu terjadi lagi, dia sendiri yang akan membunuh Dong-mi. Kemudian Jae-ha akhirnya kembali ke rumah persembunyian dengan selamat. Tentu saja hal itu disambut bahagia oleh Anna. Dia pun langsung memeluk Jae-ha. Dan di rumah itu untuk merayakan keberhasilan misi mereka, anggota JSS mengadakan makan bersama. Bahkan Anna ikut bergabung dengan mereka.
Beberapa waktu pun berlalu, tiba-tiba muncul artikel yang menyebutkan bahwa Anna sebenarnya anak kandung Choi Yo-jin dengan seorang sutradara bernama Go Joon-ho yang merupakan suami dari Hye-rim, dan Hye-rim yang tahu kebenaran berusaha memeras Yo-jin. Karena hal itulah Yo-jin yang tidak ingin terseret masalah memutuskan untuk membunuh Hye-rim. Tentu saja sumber untuk artikel itu adalah Sungwon. Hal itu dia lakukan karena ingin menjatuhkan Yo-jin, tetapi juga berusaha melindungi Jang Se-jeon, ayah kandung Anna yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Media pun langsung menyoroti masalah ini, bahkan mendesak Yo-jin untuk melakukan pemeriksaan. Di saat seperti itu, Yo-jin pura-pura pingsan dan dirawat. Melihat situasi ini, Jae-ha memutuskan untuk menemui Yo-jin di rumah sakit. Dia pun menanyakan apa Yo-jin benar-benar membunuh Hye-rim. Ketika itu, Yo-jin pun jujur kepada Jae-ha dan mengatakan yang sebenarnya. Namun kemudian Jae-ha sadar Anna akan tetap mencurigai Yo-jin. Dan dia pun bingung apakah dirinya akan membiarkan Anna atau menghentikannya. Akan tetapi Yo-jin sendiri meminta Jae-ha untuk membiarkan Anna berpikir demikian, dan dia juga tahu siapa yang telah membunuh Hye-rim yang sebenarnya. Dan setelah keluar dari rumah sakit bersama dengan Se-jeon, Yo-jin pun mendatangi kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Namun yang mengejutkan, di depan awak media Yo-jin buka suara dan mengatakan bahwa Anna adalah anak kandung suaminya dengan Hye-rim. Pernyataan dari Yo-jin tersebut tidak hanya membuat media terkejut, tetapi Yo-jin juga berhasil mendapatkan simpati publik. Sebelum menghadiri konferensi pers, Se-jeon juga ditemui oleh Sungwon. Dari Se-jeon, Sungwon mengetahui kalau tahanan yang telah mengaku sebagai saksi pembunuhan adalah orang sewaan Yo-jin, dan mereka telah masuk ke dalam jebakan dari Yo-jin. Dalam konferensi pers, Se-jeon mengakui kalau Anna adalah putrinya dengan mendiang Hye-rim. Meskipun begitu, dia sedikit memutarbalikkan fakta dan menyalahkan semuanya kepada Hye-rim. Anna sendiri merasa sangat kecewa kepada ayahnya karena dia tahu ayahnya melakukan hal itu demi menyelamatkan karir politiknya. Scene berganti. Pada keesokan paginya, Anna mengunjungi makam ibunya. Tidak lama kemudian, Yo-jin datang menghampiri Anna yang sedang menangis. Yo-jin juga mengetahui kalau Anna tidak tahu banyak tentang Jae-ha, sehingga dengan hal itu Yo-jin pun berusaha untuk memanipulasi perasaan Anna kepada Jae-ha. Sementara itu, Jae-ha sendiri lebih sibuk mencari informasi terkait insiden kematian Rania yang dilakukan oleh Park Kwon-soo. Lewat cermin yang ada di Cloud9, Jae-ha berusaha untuk mengumpulkan semua informasi. Jae-ha sendiri sudah diberi akses oleh Yo-jin untuk menggunakan cermin. Hal itu dilakukannya untuk bisa menyingkirkan Park Kwon-soo. Setelah berhasil mengumpulkan semua informasi, Jae-ha pun menemukan seseorang yang masih memegang bukti, yaitu anak presiden bernama Kim Suk-han. Jae-ha kemudian mengintainya. Yo-jin yang tahu Jae-ha sudah bergerak meminta para anggota JSS yang lain untuk membantunya. Setelah mengidentifikasi bukti yang dibawa, Kim Jae-ha pun berusaha untuk mengajar Kim Suk-han. Jae-ha ingin memberikan bukti itu kepada Jang Se-jeon. Hal itu dilakukannya agar Jang Se-jeon terbebas dari Yo-jin. Caranya adalah Jang Se-jeon dapat menyingkirkan Park Kwon-soo dari calon kandidat presiden. Namun ternyata tidak cuma Kim Jae-ha yang mengajar Kim Suk-han, melainkan juga orang-orang suruhan dari Park Kwon-soo. Tentu saja dia tidak mau bukti tersebut jatuh ke tangan lawannya, dan terjadilah perkelahian antara Jae-ha dengan anak buah Park Kwon-soo yang merupakan seorang polisi. Kemudian Jae-ha yang berusaha kabur setelah mendapat bukti itu terkena tembakan di tubuhnya. Beruntungnya saat itu dia langsung diselamatkan oleh kepala tim JSS dan dibawa ke Cloud9 karena dia tidak bisa dirawat di rumah sakit. Selama beberapa saat Jae-ha belum juga sadar. Bahkan Anna memohon kepada Yo-jin agar bisa masuk untuk menjenguk Jae-ha. Di sisi lain, Yo-jin meminta Anna untuk meninggalkan Korea. Yo-jin bahkan mengancam Anna jika dia tidak mau pergi ke luar negeri. Anna pun setuju dengan permintaan Yo-jin, asalkan Yo-jin mau berjanji untuk menyelamatkan Kim Jae-ha. Yo-jin pun bersumpah untuk menyelamatkan Jae-ha apapun yang terjadi. Ketika sadar, Jae-ha menolak untuk mengatakan di mana bukti USB itu berada. Jae-ha juga mengatakan dia tidak akan memberikan bukti USB itu kepada Yo-jin karena Yo-jin tidak akan bisa untuk mengungkapnya.
Sebab orang yang paling terlibat dalam kasus korupsi itu adalah Sungwon. Jika Sungwon hancur maka grup JB juga akan hancur dan Yojin tidak bisa dengan hal itu. Namun tidak berselang lama Sungwon menerobos masuk ke dalam gedung JSS dengan bantuan dari pimpinan yang telah berkhianat. Tujuan dari Sungwon adalah untuk menguasai Cloud9 dan saat itu Yojin berada di Cloud9 bersama dengan Jaeha. Sungwon sendiri membawa bom untuk mengancam Yojin menyerahkan Cloud9. Saat itu Yojin juga menerima telepon dari Park Kwon-soo. Ternyata Park Kwon-soo menginginkan USB itu. Jaeha yang juga ada di sana mengatakan kalau USB itu ada padanya. Dia berpura-pura untuk berpihak kepada Park Kwon-soo. Yojin sendiri berusaha untuk mengikuti skenario yang disusun oleh Jaeha. Dan dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Jaeha. Akhirnya Jaeha keluar dari Cloud9 dengan alasan akan menemui Park Kwon-soo. Setelah di luar, Jaeha lalu mengambil USB yang dia sembunyikan. Jaeha kemudian bertemu dengan Sejong dan memberikan USB itu. Dia juga mengungkapkan kepada Sejong bahwa Yojin sedang diancam oleh Sungwon. Tapi saat itu Jaeha mendapat kabar bahwa Anna diculik oleh Park Kwon-soo. Dengan perasaan marah, Jaeha langsung pergi ke tempat persembunyian Park Kwon-soo untuk menyelamatkan Anna. Setibanya di sana, Jaeha justru dikepung oleh sejumlah anak buah Park Kwon-soo. Keadaan Jaeha sendiri saat itu sangat terdesak, sebab dia hanya sendirian. Namun Jaeha berhasil melumpuhkan mereka semua. Melalui sekretaris Park Kwon-soo, Jaeha tahu bom yang ada bersama Sungwon tidak bisa dihentikan. Sementara itu, Anna ternyata dibawa ke gedung JSS dan sedang dibawa ke Cloud9. Tampaknya Anna juga akan dijadikan sebagai sandera. Hal itu dimaksudkan agar Yojin mau menuruti keinginan dari Park Kwon-soo. Tapi beruntungnya anggota JSS yang ada di sana berhasil menyelamatkan Anna. Di lobi terjadi perseteruan antara anak buah Yojin dengan Sungwon. Melalui sekretarisnya, Yojin mendapat kabar bahwa gedung JSS sudah diamankan. Sehingga Yojin meminta Sungwon untuk meninggalkan Cloud9 jika dia ingin selamat. Anna sendiri ternyata masih di gedung karena bersembunyi setelah melarikan diri dari anak buah Sungwon. Yojin sendiri merasa sangat terkejut ketika tahu Anna berada di dalam gedung dan meminta semua anggotanya untuk menyelamatkan Anna. Sementara itu di sisi lain Jang Sejong juga menyusul Yojin karena dia ingin melindungi bukti USB dan juga Yojin. Dan juga tidak lama Jaeha datang dengan penuh luka dan langsung mencari Anna. Setelah berhasil ditemukan, Anna langsung dibawa ke Cloud9. Namun dia malah dijadikan sandera oleh Sungwon yang menginginkan USB. Melihat keadaan semakin sulit, Yojin mematikan akses lift. Karena hal itu, Sungwon yang kesal langsung menembak Yojin. Sejong yang juga terancam memberikan USB itu kepada Sungwon. Kemudian Sungwon yang telah yakin kalau bom tidak bisa dimatikan setelah kedatangan Jaeha langsung menggunakan Anna dan meminta Jaeha untuk menunjukkan jalan keluar, dan dia pun berhasil keluar sendirian. Waktu hingga bom meledak tinggal sedikit lagi. Sejong memutuskan untuk mengirim Anna, Jaeha dan juga Kim Dong-mi untuk pergi dari sana karena dia ingin tinggal berdua dengan Yojin dan harus mengurangi dampak dari bom tersebut. Sejong lantas membawa bom ke ruangan kedap suara dan langsung menutupnya. Dia dan Yojin sudah pasrah dengan apa yang akan menimpa mereka. Hingga tidak lama kemudian bom pun meledak, menghancurkan Cloud9 dan juga menewaskan mereka. Sementara Anna, Jaeha dan Kim Dong-mi berhasil selamat. Cerita dari drama ini pun berakhir dengan Jaeha yang berhasil membunuh Park Kwon-soo berkat bantuan sekretarisnya, dan Kim Dong-mi berhasil melenyapkan Sungwon karena dendam pribadinya. Anna sendiri mewarisi seluruh kekayaan dari Yojin dan mengungkap isi USB yang berhasil diambil lagi oleh Jaeha. Kini mereka berdua pun selalu bersama atas nama cinta. 재아야. 응? 엄마의 명예를 잃어서